guys, berjumpa lagi bersama saya Hairul. Kali ini saya akan mereview satu film yang sudah tayang di bioskop pada tanggal 30 April 2024 kemarin dan sudah mendapatkan kurang lebih 711.000 penonton guys, yang berjudul Menjelang Azal. Baiklah guys, tanpa lama-lama langsung kita masuk ke alur trailernya dan sinopsis serta para pemain dan produksinya. Baiklah guys, ayo masuk. Film yang diproduksi oleh Raffi Film dan disutradarai oleh Hadra Dayang Ratu dan diperankan oleh pemain legend dan pemain top tanah air Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Syarefa Dani sebagai Sekar, Dava Wardana sebagai Dani, Caitlin Hardeman sebagai Ratna, Sakel Fauzi Ais sebagai Dodi. Film Menjelang Ajal menceritakan ibu bernama Sekar yang merawat anaknya dengan penuh kasih sayang, namun melalui jalan yang salah guys. Akibat dari perbuatan Sekar itu ternyata berimbas kepada kehidupannya sendiri dan membahayakan anak-anaknya juga guys. Saat menjelang ajal, ibu Sekar inilah film yang menjadi momen yang paling menegangkan dan menakutkan di film ini guys. Baiklah guys, tanpa lama-lama langsung kita masuk aja ke alur ceritanya. Film Menjelang Azal difokuskan kepada kehidupan Sekar dan anak-anaknya, di mana Sekar ini menghidupi ketiga anaknya dengan berjualan membuka warung nasi. Namun belakangan dirinya merasa kecewa dikala nasi dagangan yang ia jual selalu basi saat dihidangkan kepada pembeli. Karena hal tersebut, Sekar menemui dukun yang bernama Mak Ambar untuk memasang penglaris di warungnya. Sekar pun mendatangi Mak Ambar. Setelah membaca mantra dan dimandikan oleh Mak Ambar, Sekar pun menelan jimat penglaris itu sebagai tahap akhir ritual guys. Jadi Sekar ini sempat melakukan berbagai macam ritual ya guys pada saat ia menemui Mak Ambar dan dia melakukan perjanjian dengan jin itu guys. Namun sebelum itu Mak Ambar menjelaskan bahwa jimat itu tak akan bisa lepas kecuali oleh dirinya dan seseorang yang ilmunya lebih tinggi dari Mak Ambar guys. Jadi kecuali Mak Ambar, orang lain yang ilmunya rendah di bawah Mak Ambar gak akan pernah bisa mengeluarkan jimat yang sudah berada di dalam tubuh Sekar ini guys. Adegan memperlihatkan Sekar menjalani kehidupannya seperti biasanya guys, sebagai ibu rumah tangga. Sekar merupakan seorang janda di mana suaminya meninggal dunia beberapa tahun lalu guys, saat Sekar ini sedang mengandung anak mereka yang bungsu yang bernama Doni. Sekar pun menjalani aktivitas pergi ke pasar seperti biasanya guys untuk memenuhi kebutuhan warung dagangannya guys. Setelah pulang dari pasar, Sekar pun selalu mencicipi masakannya yang dimasak karyawannya untuk berjualan guys. Jadi ada karyawan satu yang bernama Santi guys, Sekar ini. Sebelum membuka warung, Sekar pun tidak lupa menyiapkan sesajen untuk menggait pelanggan di warung mereka guys. Di sisi lain, Ratna pun pulang sekolah yang selalu diantar oleh pacarnya yang bernama Bram. Sementara itu, Dani yang pada saat itu telah diusir Sekar dan Dani pun tinggal bersama temannya di sebuah bengkel motor guys. Sementara itu, Dodi yang pada saat itu haus ingin mengambil air guys. Tanpa diduga, dia melihat sesosok jin di dapur itu guys, yang sedang melintas di dapur. Itu tuh bener-bener adegan yang lumayan creepy ya guys ya. Jin itu pun mengganggu Dodi tepat di belakang Dodi. Jin itu menampakkan diri kepada Dodi guys. Jadi sempat jin itu lewat di dapur, Dodi itu melihat sekelebas. Setelah itu Dodi mau mengambil air, jin itu tiba-tiba udah berada di belakang Dodi. Ini tuh bener-bener adegan yang jump scare-nya keren guys. Dodi yang pada saat itu ketakutan guys, langsung dia berlari menemui Ratna dan meminta Ratna untuk mengambilkannya minum. Scan pun beralih ke Ratna dan Bram, di mana saat itu Ratna pulang sekolah dan Bram mampir ke warung ibunya guys. Ibunya pun mengatakan Ratna agar jangan bergaul terlalu bebas seperti kakaknya Dani. Ternyata kedatangan Ratna di warung itu untuk memberikan ibunya uang tagihan dari sekolah guys, karena Ratna ini telat bayar SPP pada saat itu.
Di saat Ratna pulang dari warung ibunya, Sekar ini merasakan hal yang sangat aneh, di mana setiap orang yang melintasi warung ibu Sekar ini, orang mencium aroma busuk dan warung Sekar itu terlihat terasa kotor dan kumuh, guys. Salah satu pelanggan Sekar yang bernama Samsul, kita sebut saja ya guys, yang sering makan di warung Sekar ini melihat warung Sekar itu sangat kotor dan tidak terurus, guys. Karyawan Sekar yang bernama Santi pun menegur dan mengajak orang-orang itu masuk untuk makan di warung Sekar. Samsul pun menceritakan apa yang dilihatnya pada Santi saat itu, guys. Dan ibu Sekar bahwa ia melihat warung mereka itu sangat kotor dan tidak terurus dari depan, guys. Namun Santi pun berkata bahwa itu hanyalah perasaan si Samsul ini aja, guys. Setelah Samsul pergi, dia membeli makanannya. Adegan pun memperlihatkan warung penjual lain yang sangat ramai, guys, sedangkan warung Sekar tidak ada pembeli. Beberapa saat kemudian Samsul pun datang kembali dan mengkomplain kepada Sekar bahwa nasi yang ia beli tadi sudah basi. Sekar pun langsung mengembalikan uang Samsul kembali dan meminta maaf, guys, pada Samsul. Bahkan bukan hanya nasi yang dibeli Samsul yang basi, semua lauk dan makanan yang ada di warung itu semua sudah basi, guys. Ya mungkin ini efek dari jinnya ya, guys ya. Adegan berikutnya pun memperlihatkan Sekar mengajak Santi ke rumah seseorang. Ternyata rumah yang didatangi oleh Sekar dan Santi ini adalah rumah Mak Ambar. Namun sayang, pada saat itu ternyata Mak Ambar telah meninggal dunia, guys. Menurut penuturan tetangga Mak Ambar ini, guys, Mak Ambar ini meninggal pada sore hari, guys. Sebelum meninggal, Mak Ambar sempat berteriak histeris dan mencakar-cakar wajahnya sendiri hingga luka-luka, dan Mak Ambar pun meninggal, guys. Scan berikutnya pun memperlihatkan Sekar pergi ke sekolah untuk membayar SPP Ratna. Namun saat hendak membayar SPP, ternyata SPP Ratna sudah dibayarkan oleh seseorang. Ternyata orang yang membayar SPP Ratna adalah Dani, guys. Sekar pun menelpon Dani dan bertanya dari mana ia mendapatkan uang untuk membayar SPP Ratna. Dani pun berkata bahwa ia mendapatkan uang dari hasil kerjanya di bengkel temannya itu, guys. Sekar pun kembali ke warungnya dan kejadian mengerikan pun terjadi, di mana saat itu Sekar melihat semua pembeli yang makan di warungnya ternyata sosok Dedemit. Sekar pun pergi ke rumah orang sakti yang bernama Mbah Janggut, guys. Ia bercerita bahwa usahanya akhir-akhir ini sering mengalami kemacetan dan tidak ada pembeli, guys. Aki Janggut pun membacakan mantra dan meminta petunjuk apa yang terjadi di warung Sekar. Sekar pun tiba-tiba mengalami kerasukan jin, guys. Jin penglaris yang selama ini berada di diri dia. Jin itu pun memasuki Sekar dan jin itu mengatakan dirinya bernama Nyi Wengi. Nyi Wengi berpesan kepada Aki Janggut bahwa ia tidak perlu ikut campur dalam masalah itu. Beberapa saat kemudian pun Sekar tersadarkan diri dan Ki Janggut pun menyuruh Sekar untuk pergi. Ki Janggut tidak bisa melawan jin yang berada dalam diri Sekar, guys. Walaupun Sekar tidak lupa selalu memberikan sesajen kepada jin itu, yang menyebabkan jin itu menyerang Sekar dan ingin meminta tumbal dikarenakan sang dukun yang selama ini melindungi Sekar sudah meninggal, guys. Sebelum sang dukun meninggal, Sekar pun harus sebelum dukun itu sebelum Mak Ambar meninggal, Sekar terlebih dahulu harus mencabut jin yang berada di dalamnya, guys. Jimat yang pernah dimasukkan oleh Mak Ambar ke dalam tubuhnya. Karena cuma Mak Ambar yang bisa mencabut penglaris itu, guys, dari tubuh Sekar. Adegan berikutnya pun memperlihatkan Sekar dan Dodi mengalami kejang-kejang. Ratna pun langsung menelpon Dani untuk meminta bantuan. Ia berkata bahwa adik dan ibunya telah dapat gangguan goib. Setibanya di sana, Doni, Santi, dan Ratna pun menemukan Sekar yang sedang memandikan Doni. Dani pun menceritakan peristiwa ini kepada temannya yang bernama Samsir. Teman Dani pun mengajak Dani melakukan pengajian di rumah Dani. Malam pun tiba setelah mereka mengadakan pengajian, Sekar pun kerasukan. Naas untuk ustadz yang melakukan pengajian di sana, ustadz itu pun harus meregang nyawa di tangan Nyi Wengi.
Setelah kejadian itu mereka pun bingung harus berbuat apa. Tiba-tiba telepon Dani berbunyi. Ternyata yang menelepon Dani adalah Santi. Santi memberitahu Dani bahwa ada kiai yang bernama Ki Bagja yang bisa membantu Ibu Sekar. Santi pun mengajak Dani untuk membawa Ibu Sekar ke Kiai Bagja besok harinya guys. Di sisi lain setelah menelepon Dani, Santi pun diteror jin Nyi Wengi guys. Singkat cerita, di keesokan harinya mereka pun bersiap untuk membawa Ibu Sekar ke Kiai Bagja. Namun naas bagi mereka, belum sempat pergi ke Kiai Bagja, Sinta telah meninggal dunia disebabkan Nyi Wengi guys. Namun nasib baik masih menggiringi mereka. Saudara Sinta menemukan surat di kantong Sinta, ternyata surat itu berisi alamat Kiai Bagja guys. Jadi mereka langsung pergi ke rumah Kiai Bagja untuk menyelamatkan Bu Sekar guys. Kiai Bagja akhirnya memberikan persyaratan untuk Dani apa saja yang harus dia persiapkan untuk mengeluarkan jin Nyi Wengi dari tubuhnya ini guys. Dengan susah payah, dengan berbagai macam rintangan, akhirnya dengan bantuan Kiai Bagja, Nyi Wengi akhirnya bisa keluar dari tubuh Ibu Sekar guys. Dan akhirnya Ibu Sekar terbebaskan oleh jin Nyi Wengi dan dia pun meninggal pada saat itu dilafazkan kalimat syahadat oleh Dani di telinganya guys. Ini tuh bener-bener cerita yang sangat dramatis ya guys. Bener-bener cerita perjuangan seorang ibu menghidupi anaknya dan ia memilih jalan pintas untuk cepat kaya. Itulah guys, pesan dari film ini tuh kita harus bener-bener mencari uang yang halal dari cara apapun guys. Jangan melibatkan jin iblis ataupun itu. Mereka bakal meminta tumbal, bakal meminta imbalan, dimana bisa juga nyawa kita jadi taruhannya guys. Baiklah guys, sampai di sini dulu cerita saya, review film saya. Saya bakal lebih banyak lagi memberikan review-review film terbaik yang pernah ada di Indonesia, yang pokoknya di luar negeri pun bakal saya review kalau film itu bagus. Pokoknya untuk kalian yang sudah nyaksiin channel ini, kalian tuh yang terbaik banget guys. Untuk kalian semua saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kasih komentar di kolom komentar saya, apa yang kurang dari video ini, apa yang saya harus perbaiki lagi. Pokoknya saya minta untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian itu yang terbaik. Bye, terima kasih guys.